selamat malam. Saya sedang bicara dengan siapa ya? Boleh diperkenalkan namanya? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana Febrila, bisa dipanggil Dian. Baik, Kak Diana. Kalau boleh tahu, Kakak sekarang bekerja di perusahaan apa ya dan dengan jabatan apa gitu? Oh, kalau sekarang saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, pestisida, dan benih jagung. Namanya yaitu PT Syngenta Indonesia. Dan jabatan saya saat ini yaitu JSR atau Junior Sales Representative. Kalau boleh tahu, Kak, sebagai JSR ya, Kak, apa aja sih pekerjaannya, apa aja kayak kegiatannya sehari-hari, apa aja yang dilakukan? Oke, baik, terima kasih. Untuk main pekerja apa ya kayak em, pekerjaan utamanya dari JSR itu adalah kan di bagian sales nih. Jadi kita harus bagaimana caranya untuk grounding barang gitu. Tapi untuk mencapai itu kita punya teknik-teknik tertentu seperti melakukan penyuluhan atau melakukan penyuluhan di digital seperti di Facebook. Kan sekarang sudah banyak petani ya yang menggunakan aplikasi seperti itu. Oke, terima kasih, Kak. Terus kalau untuk tadi kan Kakak bilang kayak apa aja jenis-jenis yang bisa dilakukan untuk menarik pelanggan kayak penyuluhan gitu kan, Kak. Nah, sekarang kayak Oke. bagaimana sih cara perusahaan atau Kakak sendiri untuk menghitung hasil dari apa yang telah dijual gitu, Kak? Oke. Pekerjaan saya kan di bidang sales, jadi untuk menghitung hasil adalah dengan melihat angka-angka atau pencapaian setiap individunya atau setiap karyawannya. Nah, jadi untuk budget di awal tahun kita punya istilah kayak, oh kamu punya budget sekian untuk dicapai sampai 1 tahun full year gitu. Terus ketika udah berjalan misalnya 1 kuartal yaitu 3 bulan, kita akan mereview lagi si karyawan ini sudah capai berapa persen gitu. Jadi untuk menghitung pencapaian setiap karyawan itu menggunakan angka-angka seperti itu. Misalnya di awal tahun kita sudah ditargetkan, oh kamu targetnya sekian M ya. Misalnya nggak capai, kan itu hitungannya ke bonus, tapi misalnya capai ya kita achieve-nya ke bonus lagi gitu. Oke. Mau nanya lagi nih, Kak. Kayak setiap tahun itu pasti harus mencapai target seperti yang Kakak bilang. Eh, Ya betul. Tips dan cara dong dari Kakak sendiri, Kakak pribadi untuk Kakak bisa mencapai targetnya. Oke, terima kasih. Tips dari saya selaku tim sales ya untuk mencapai target itu pertama melakukan hubungan baik dengan customer. Customer di sini bukan hanya petani. Kita pasar kita sangat luas seperti pemilik kios. Ya, kalau di dunia atau di bidang sales itu bilangnya retailer atau dealer. Dealer itu di atas tingkat pertama, kemudian ada retailer 1, ada retailer 2, terus customer yang lainnya itu ada namanya grand trader. Nah, itu grand trader seperti pengepul untuk mengepul hasil panennya petani gitu. Terus selain itu, selain retailer, dealer, grand trader, petani, ada juga kita membangun hubungan yang baik dengan stakeholder gitu, seperti pemerintahan, dinas-dinas terkait, PPL. Karena itu dunia pertanian itu sangat kompleks gitu. Kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang menurut kita, oh ini bisa membantu kita nih untuk kedepannya gitu. Baik, terima kasih, Kak. Pertanyaan selanjutnya itu kayak Kakak ini kan udah sibuk kerja untuk mencapai target sehari-hari nih, Kak. Kayak bagaimana sih cara Kakak itu kayak untuk menyeimbangi itu kayak kegiatan pekerjaan sama kegiatan di luar pekerjaan? Oh, oke. Kalau
Gen Z sekarang bilangnya work life balance ya. Iya Kak. Work balance. Oke. Untuk sebenarnya untuk weekday untuk kerja itu kan Senin sampai Jumat ya harusnya ya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan, apalagi petani itu punya waktu yang sangat fleksibel. Bisa saja hari Sabtu mereka meminta bantuan kepada kita untuk misalnya ada permasalahan nih di pertanamannya, mereka minta kita untuk kunjungan. Menurutku work life balance itu ketika saya berkunjung ke lahan pemilik petani itu, saya nggak berpikir bahwa itu saya pergi kerja gitu. Saya berpikir bahwa saya mau pergi ini nih jalan-jalan gitu. Apalagi kalau kalau main-main di lingkungan gitu kan, ya bonusnya itu kita dapat view yang bagus. Itu. Jadi tapi hal yang lainnya itu misalnya ada cuti-cuti tertentu. Nah, kita manfaatkan untuk bahasanya healing gitu sama teman lama ataupun teman kantor juga bisa untuk merecharge lagi energi kita dan menemukan lagi ide-ide baru untuk pekerjaan kita. Oke, baik Kak. Kalau untuk pertanyaan terakhir nih, kayak Kakak kan itu kerjanya itu kan fleksibel, pertanian itu kan pekerjaan fleksibel, nggak harus nggak harus ada jam-jam tertentu gitu. Nah, kalau misalnya di saat jam-jam Kakak itu lembur atau melebihi jam pekerjaan itu, bagaimana sih Kak sistem gajinya? Apakah ada gaji tambahan dari perusahaan atau perusahaan hanya kayak memberi ya makan kayak untuk makan malam saja gitu Kak? Oke. Untuk lembur kerja itu biasa akan terjadi apalagi ketika puncak musim panen atau musim tanam bagi petani. Dan petani itu bisa dikumpulkan ketika hanya malam hari. Nah, itu kami katakan lembur di situ, tapi kita kan juga mengikuti waktunya petani ya. Malam hanya bisa ngumpul gitu. Nah, kalau perusahaan sebenarnya tidak ada uang lembur akan hal itu. Tetapi perusahaan menggantinya dengan expense, artian bahwa pada kegiatan yang memungkinkan kita untuk lembur 1 hari 2 hari gitu, perusahaan mensupport kita dengan biaya makan yang seperti tadi Kartika bilang kan, makan, terus biaya penginapan, dan menurut saya itu sudah lebih dari cukup untuk mengcover kegiatan kita di malam hari. Di luar jam Berarti kerja. sistem pembiayaannya itu dicukupi kebutuhan ya Kak, bukan kayak diberi benefit atau di sistem duit gitu ya Kak ya? Iya, bukan. Oke. Jadi hanya untuk makan, biaya tempat tinggal gitu. Oke. Terima kasih Kak, sebelumnya kita udah selesai sistem wawancaranya. Oke, terima kasih Kartika. Terima kasih Kak.